Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan warga Maumere memakai masker saat kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur. Sementara saat di Sumba, Presiden beraksi dengan berjalan sendirian di sawah saat hujan. Seperti inilah warga menyambut Presiden Joko Widodo yang baru tiba di daerah untuk meresmikan bendungan Napun Gete di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bahkan mobil presiden tak bisa melaju karena warga sudah mengepung rombongan presiden. Presiden pun menyapa warga yang penuh antusias lewat atap mobil. Sembari melambaikan tangan, Presiden mengingatkan warga untuk memakai masker dengan menunjuk-nunjuk masker yang ia gunakan. Dalam kesempatan ini, Presiden juga membagikan souvenir seperti buku, kaos, dan masker. Sayangnya kerumunan ini tak bisa dihindari di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebelum ke Maumere, Presiden Jokowi meninjau lahan food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di tengah hujan, tiba-tiba Jokowi menyusuri persawahan sendirian. Tindakan ini membuat sisa rombongan Presiden menyusul, apalagi terlihat sejumlah warga mendekat ke arah Presiden. Presiden pun kembali ke mobil untuk melanjutkan agenda kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah lansia bersitegang dengan petugas Puskesmas Mangga 2 Selatan Jakarta. Para lansia protes tidak dapat jatah vaksin padahal sudah lama mengantri sejak pagi. Sejumlah lansia ini tertahan di pintu masuk Puskesmas Mangga 2 Selatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saat akan mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin. Situasi ini membuat para lansia sempat sedikit bersitegang dengan petugas security. Mereka kecewa karena telah datang sejak pagi namun tidak bisa menjadi peserta vaksin meski mereka telah mendaftar secara online sejak kemarin. Karena kemarin udah daftar, katanya mesti pagi-pagi, saya datang pagi-pagi, udah habis. Puskesmas Mangga 2 Selatan menyediakan kuota vaksinasi untuk 90 orang lansia yang dibagi menjadi 3 sesi guna mencegah terjadinya kerumunan. Namun pada papan pengumuman tertulis kuota vaksin tersedia untuk 100 peserta. Kami memprioritaskan untuk pelaksanaan vaksinasi ini adalah yang sudah terdaftar melalui link yang sudah diberikan oleh kementerian, dan memang saat ini pun vaksin masih agak terbatas, jadi memang kami mengatur supaya pelaksanaan hari ini tercukupi vaksinnya seperti itu. Bagi lansia yang gagal mengikuti vaksinasi Selasa pagi, diminta agar kembali lagi keesokan hari untuk mendapatkan jatah suntik vaksin Sinovac. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, menimbulkan kerumunan, vaksinasi pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dibubarkan petugas. Vaksinasi akan dilanjutkan esok hari dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Bisa antri dari 9, 10, 11, 12... Silakan untuk ke lantai atap. Membeludaknya pedagang calon penerima vaksin COVID-19 terjadi di lantai 8 Blok A Pasar Tanah Abang. Bahkan sejumlah pedagang protes lantaran belum mendapat jatah vaksin. Ini belum datang petugas. Satgas COVID-19 pun membubarkan antrian yang membeludak hingga ke lantai 9 Blok A Pasar Tanah Abang. Karena membuat kerumunan, proses vaksinasi dihentikan dan akan dilanjutkan besok. Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara menegaskan program vaksinasi COVID-19 pedagang Tanah Abang akan berlanjut besok dengan target 23.000 pedagang. Pedagangnya cukup banyak, kalau targetnya sendiri kan sudah diseleksi oleh teman-teman Pasar Jaya itu ada sekitar 24.000. Jadi kami biasanya baru bisa menyaring sekitar 11.000 per hari ini, dan besok direncanakan kalau bisa kesalahan kita akan buka lagi besok untuk sekitar target 3.000 atau 1.500 lagi besok. Program vaksinasi diharapkan dapat membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Pasar Tanah Abang kembali menggeliat. Dari Jakarta, Yusufina Damaris, Aristiawan, iNews melaporkan.
Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pemuka berbagai agama di Masjid Istiqlal, Jakarta siang tadi. Vaksinasi para pemuka agama bersama-sama di Masjid Istiqlal merupakan simbol kebersamaan lintas agama melawan COVID-19. Vaksinasi di Masjid Istiqlal akan digelar sepekan ke depan dengan target 1.100 sampai 1.200 orang per harinya. Pemuka agama menjadi salah satu prioritas program vaksinasi COVID-19 tahap kedua karena terkait dengan perannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Saat ini Kemenkes sudah mendistribusikan 4 juta dosis vaksin ke seluruh ibu kota provinsi. 3 juta dosis lagi akan didistribusikan akhir bulan ini. Ibu sedang merintih dan berdoa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 7 orang utan dilepas liarkan setelah 1 tahun direhabilitasi agar tidak terpapar COVID-19. Pelepas liaran itu menjadi yang pertama kalinya pada tahun ini. 7 orangutan dari Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng, Palangkaraya dilepas liarkan di hutan lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Ini merupakan pelestarian pertama pada 2021 setelah sebelumnya terhambat karena pandemi COVID-19. Orangutan pun harus direhabilitasi agar tidak terpapar virus COVID-19. Dengan protokol kesehatan yang baik, orangutan dibawa dari tempat rehabilitasi ke alam bebas. Pelepas liaran 5 jantan dan 2 betina dewasa berumur 15 hingga 20 tahun ini harus menempuh jalan panjang, mulai dari jalur darat hingga menyusuri sungai di Kabupaten Gunung Mas. Tujuh orangutan yang direhabilitasi selama belasan tahun ini pun kemudian diangkut dengan helikopter ke titik pelepasan di hutan lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam setahun, orangutan ini dipelajari cara hidupnya, terutama di tengah pandemi COVID-19. Melepas orangutan kembali ke rumahnya, itu benar-benar bisa bebas dari COVID-19. Dan dengan jumlah orangutan yang masih banyak di kandang dan sudah siap dilepas liarkan, maka tahun ini kami akan memulai aktivitas pelepas liaran. Sekitar 400 lebih orangutan dewasa ataupun anak-anak direhabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng, Palangkaraya. Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hewan langka yang dilindungi ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Juventus membungkam Crotone pada pekan ke-23 Serie A Italia dengan skor 3-0. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan sesaat lagi.